Baik, kita akan melanjutkan videonya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mencoba membuat proses pendaftaran sampai dengan berhasil mendaftar. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat bagaimana membuat cetak bukti pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Oke, kita buka dulu databasenya. Oke, pada database kita bisa buka. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat sampai dengan daftar. Oke, kita sudah mendaftar ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat bukti pendaftaran ya, seperti yang sudah kita rancang. Nah, pada bukti pendaftaran ini ada di sini, kita sudah melakukan proses pendaftaran. Nantinya ketika kita klik di sini untuk mencetak bukti pendaftaran, maka akan tampil nanti bukti pendaftaran. Nah, sebelumnya kita buka Dreamweaver kembali ya, kita buka daftar.php. Oke, nah ketika sudah kita buka, kita akan menciptakan file baru ya, file baru dengan nama ya, kita simpan dengan nama cetak underscore daftar. Nah, oke, tujuan kita adalah apabila kita klik nanti ya di sini ya, dia akan menuju ke dalam cetak daftar. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat link ini aktif ya. Kita aktifkan, tadinya ini masih crash ya. Kita akan aktifkan ini, klik tanda tambah di sini, tanda folder, dan teman-teman bisa perhatikan ini ada cetak daftar. Nah, setelah kita klik cetak daftar, kita tidak langsung memilih tombol OK, tapi kita lakukan parameter. Ya, parameternya bagaimana? Nah, ini kita lakukan agar apa yang kita klik itu tepat sasaran. Nah, makanya kita pilih parameter ya, namanya adalah ID. Nah, sesuai dengan ID nama primary key dari daftar. Primary key dari daftar itu adalah ID daftar. Maka kita pilih sini name-nya adalah ID daftar dan nilainya adalah diambil dari daftar ya. Ini dia. Nah, pilih OK. Oke. Nah, ketika sampai di sini simpan dan teman-teman bisa buka ya. Dan ini di-refresh kembali. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat proses link parameter untuk mencetak bukti pendaftaran. Jadi kalau ini saya klik, nah dia tampilan kosong. Kenapa tampilan kosong? Nah, kita sudah berada di halaman cetak daftar. Hanya saja cetak daftar ini sudah kita buat, tetapi dia masih kosong. Nah, berikut kita akan merancang bagaimana membuat cetak daftar. Oke, perhatikan kembali videonya. Selanjutnya kita akan membuat desainnya ya. Jadi untuk membuat desainnya kita abaikan saja untuk ukuran lebar dari halamannya. Nah, kita langsung saja membuat seperti ini. Jadi yang pertama titelnya ini kita buat bukti pendaftaran. Oke. Nah, setelah itu kita buat ini ke tengah ya. Teman-teman bisa memilih ke tengah ini dengan cara kita buat seperti ini saja. Nah, di body kita buat div align center. Oke, div align center. Kemudian oke, seperti ini. Nah, jadi ketika teks kita buat di sini ya, seperti saya contohkan saja seperti ini, maka dia akan di tengah. Oke, nah ini kita ganti seperti ini. Oke, ini kita berikan format ya, format teksnya adalah heading 2. Nah, biar bisa besar ya. Oke, kemudian di bawahnya kita akan menampilkan
siapa yang mendaftar, ya, siapa yang mendaftar. Maka di halaman ini kita perlu memanggil sebuah record set, ya. Record set yang kita panggil adalah daftar lagi, ya, kembali ke daftar, ke tabel daftar. Kemudian ini ada sedikit istimewa, ya. Istimewanya adalah filternya kita pilih ID daftar. Oke, ini huruf kecil aja, ya. Nah, ini dia. Nah, jika sudah, maka kita sudah memiliki sebuah record set daftar. Nah, tujuan kita buat ini adalah untuk memanggil siapa yang melakukan proses pencetakan. Nah, di sini bisa kita berikan penjelasan, misal ada keterangan mahasiswa, gitu. Di sini kan ada ID CLN, yang nanti kita relasikan ke dalam tabel mahasiswa. Oke, tabel CLN MHS. Nah, silakan diikuti kembali. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Jadi di dalam tabel daftar itu tidak ada yang namanya nama calon mahasiswa, nama program studi yang dipilih, kemudian asal sekolah, tahun tamat, ya, kemudian tanggal pendaftaran, ya. Cuman ada tanggal pendaftaran saja, ya. Jadi kita bisa tarik tanggal pendaftaran kemari. Oke, coba teman-teman bisa perhatikan. Kalau ini saya lihat di hasil, ya, kita lihat di hasil, refresh, keluar dia, tanggalnya keluar. Akan tetapi bagaimana dengan tahun tamat? Sementara tahun tamat itu tidak ada di dalam tabel daftar atau record set daftar. Maka record set ini akan kita rubah sedikit, ya. Bagaimana merubahnya? Nah, teman-teman bisa lihat di dalam kode. Nah, di sini ada sedikit kode yang akan kita olah, ya. Oke, ini dia kodenya, akan kita olah sedikit dengan cara membuat relasi antar tabel, dari tabel daftar ke tabel CLN MHS dan ke tabel KD Prodi, ya. Nah, cara membuatnya cukup sederhana. Nah, untuk lebih mudah kita bisa menggunakan sablon teks biar bisa terlihat kodenya dengan jelas. Nah, kita buka cetak. Nah, di sini kita tambahkan kodenya. Oke, diperhatikan kodenya. Target kita itu adalah merelasikan tabel dari tabel daftar ke tabel yang pertama adalah ID, ke tabel CLN MHS, yang gunanya nanti kita bisa memanggil nama lengkap, asal sekolah, dan tahun tamat. Oke, jadi yang pertama kita akan relasikan ke CLN MHS. Ya, perhatikan caranya.
Oke. Nah, di sini bisa dilihat. Pertama saya buat nama tabel titik bintang, itu artinya dari tabel daftar tampilkan seluruh field, dan dari tabel CLN MHS tampilkan seluruh field dari dalam tabel daftar. Oke, dijoinkan ke dalam CLN MHS ya, on. Dari tabel daftar itu yang sama adalah ID CLN dengan CLN MHS ya, tabel CLN MHS itu ID CLN. Nah, coba kita simpan. Nah, saya berharap ini benar, tapi apabila salah kita bisa modif ulang ya. Oke, coba kita buka di Dreamapper, kita refresh sekali di sini. Oke, tidak ada yang salah. Ini sudah masuk semua datanya. Tinggal kita tarik saja nanti nama lengkap. Kita tarik nama lengkap. Kemudian pilihan program studi belum ya. Asal sekolah. Kemudian tahun tamat. Oh, ini kemari. Oke. Simpan dan teman-teman bisa perhatikan. Refresh kembali. Nah, sudah tampil ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tinggal pilihan program studi yang dipilih ya. Program studi yang dipilih itu tidak ada di dalam tabel CLN MHS ya, tidak ada di dalam CLN MHS. Dia ada di dalam tabel prodi. Nah, untuk itu kita perlu melakukan proses join lagi terhadap tabel daftar. Oke, jadi kita tinggal menambahkan seperti ini. Oke, nah ini sudah kita buat untuk join ke prodi. Jadi yang pertama saya tambahkan di samping sini, di selectnya saya buat prodi titik bintang, jadi tampilkan seluruh data dari tabel prodi, dan saya inner joinkan kembali ke dalam tabel prodi, dan yang sama adalah KD prodi antara daftar dengan prodi. Nah, coba kita simpan dan teman-teman bisa perhatikan di Dreamapper lagi ya. Saya juga berharap ini benar ya, jadi kalau salah bisa kita cek kembali. Oke, saya rasa tidak ada yang salah. Nah, prodi sudah keluar, NM prodi. Jadi kita tinggal tarik saja kemari. Oke. Jadi kita bisa buat seperti ini, garis miring, spasi, kita ambil sesi, misalnya sesi siang gitu, atau sesi pagi. Simpan, dan teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini dia sudah keluar. Oke. Nah, untuk formulir bukti pendaftaran kita bisa menyisipkan yang lain sebenarnya. Contohnya kita bisa menyisipkan lampiran juga ya, dan kita bisa menyisipkan bagian-bagian lainnya. Nah, hanya saja untuk kali ini saya akan mencoba membuat sampai di sini saja ya. Jadi kita sudah selesai untuk membuat formulirnya ya. Jadi jika teman-teman ingin tambahkan lagi yang field yang perlu, misalnya kita perlu menambahkan jenjangnya ya, cukup ditarik saja seperti ini. Kita buat, misalnya kita buat seperti ini, jenjang. Nah, kita tinggal tarik saja dari sini, tarik jenjangnya, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ya terserah teman-teman semua ya bagaimana membuatnya. Nah, kali ini kita akan membuat proses cetaknya. Ini hanya tampilannya. Jadi bagaimana cara membuat cetaknya? Membuat cetak itu cukup sederhana. Pada file cetak daftar, perhatikan pada baris yang mungkin di tempat teman-teman 51 ya, atau cari body ya, cari tag body, dan kita bisa menambahkan kode ya, kode baru namanya onload ya, print, buka tutup. Nah, seperti ini.
Jadi ketika kita lakukan proses ini ya, kita lakukan proses ini, kita klik, maka langsung keluar ya printnya. Nah, dengan cara cukup menambahkan ini saja. Nah, setelah itu kita bisa memilih kalau kita langsung print, boleh di print, atau kita bisa memilihnya ke dalam Foxit Reader. Saat kita print ke Foxit Reader, misalnya saya akan buat dia ke dalam desktop. Oke, ketika berhasil saya buat dia ke desktop, dia akan tampil di desktop. Nah, ini dia. Nah, ketika dibuka, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini. Mungkin teman-teman bisa menambahkan fotonya di sini atau bagaimana lampiran-lampiran yang lain bisa kita buat. Nah, untuk itu silakan dilanjutkan bagaimana sesuai keinginan dari teman-teman. Saya rasa pada video kita akhirin. Jadi inilah akhir dari video untuk pembangunan pendaftaran mahasiswa online ya. Hanya saja di luar dari bagian ini yang seperti kita rancang pada video pertama, yaitu kita ingin merancangnya menggunakan seperti ini ya. Nah, kita berharap kemarin kita sampai dengan membuat halaman backend untuk halaman admin ya. Jadi di mana halaman admin itu bisa menambahkan program studi ya, kemudian bisa membuat informasi-informasi tentang PMB. Oke, serta bisa membuat rekapitulasi data mahasiswa pendaftaran mahasiswa baru. Oke, nah saya rasa itu pada video berikutnya. Sampai ketemu lagi ya pada video-video yang lain. Dan saya berpesan pada teman-teman semuanya untuk lebih berkonsentrasi di dalam proses belajar ini ya. Jadi ini ilmu tidak ada salahnya dipelajari dan sangat sayang untuk ditinggalkan. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa.